Pemirsa dikenal sebagai artis dengan bayaran termahal di zamannya, namun kini kehidupan Marshanda justru tengah berada di titik terendah. Apalagi kini Marshanda harus berjuang melawan penyakit yang tengah dideritanya. Ya, pasca divonis mengidap tumor payudara hingga menjalani operasi, kini Marshanda juga mengalami permasalahan dengan ginjal serta fungsi hatinya. Marshanda bahkan harus 3 bulan sekali melakukan mamogram dan USG untuk mengontrol tumor. Sayangnya hasil mamogram ternyata ditemukan tumor baru di payudara sebelah kiri. Lantas benarkah Marshanda kini tengah menjalani pengobatan dan terapi rutin agar kondisinya bisa segera membaik? Benarkah Marshanda juga tengah menjaga pola makan agar tetap sehat? Kalau kondisi penyakit itu aku ada beberapa diagnosa. Ada inflamasi kronis, dan itu tuh larinya bisa kemana-mana, bisa ke resikonya tuh tinggi ya, bisa ke diabetes, tapi yang bisa ke autoimun, bisa ke ada serangan jantung dan lain-lain. Tapi itu adalah resiko dari kalau inflamasi kronis itu nggak ditangani. Selain itu aku juga diduga prediabetik. Terus udah gitu aku juga dibilang oleh dokterku punya permasalahan dengan ginjal. Fungsi hati aku tidak maksimal, fungsi hati aku itu menurun, dan juga tumor payudara yang aku miliki itu punya kemungkinan 50% itu kanker. Itu kondisi yang aku miliki sekarang. Kalau yang untuk tumornya itu sebenarnya aku harus 3 sampai 6 bulan sekali itu aku harus mamogram sama USG untuk mengontrol tumor itu ada lagi atau enggak. Dan aku disarankan habis kontrol yang kemarin, kan kontrolnya terakhir baru banget. Nah itu ya insya Allah ini bukan sesuatu yang nggak aku inginkan gitu, tapi baru dikasih tahu lagi bahwa memang ada tumor baru di sebelah kiri. Nah itu aku akan MRI seminggu lagi insya Allah gitu. Jadi ya dari situ sih aku berharap ya yang terbaik lah gitu, jangan sampai jadi sesuatu yang tidak diinginkan aku dan keluarga dan orang-orang terdekat. Tak hanya harus menghadapi penyakit yang kini tengah dideritanya, Marshanda juga kabarnya tengah mengalami kesulitan ekonomi. Kehidupan Marshanda seolah bak roda yang tengah berputar. Dulu, Marshanda hidup bergelimang kemewahan, namun kini Marshanda justru tengah berada di titik terbawah, bahkan harus meminjam uang kepada orang terdekat untuk biaya pengobatan dirinya. Aku dari support itu macam-macam sih. Ada yang sekedar DM, ngasih semangat, ada yang komen, ada yang support secara finansial juga. Ada yang nemenin ketika aku ke rumah sakit, ada yang datang ke rumah. Itu sih ya. Tapi aku diajarkan, atau bukan terbiasa kali ya dari kecil untuk mandiri gitu. Untuk kalau mau dapetin sesuatu itu nggak gampang, itu kita mesti usaha gitu. Jadi aku berpikir kalau misalnya ada yang membantu aku secara finansial, aku mau itu nggak jadi sesuatu yang cuma-cuma gitu. Aku pengen selalu, dan aku selalu menjalankan itu supaya aku bisa memberi kebaikan yang sama kepada orang itu yang ngasih kemudahan aku itu. Tak hanya menjalani pengobatan untuk penyakit yang tengah dideritanya, Marshanda rupanya juga masih menjalani pengobatan untuk penyakit bipolar yang sudah lama dideritanya. Namun Marshanda bersyukur lantaran obat yang dikonsumsinya sudah berkurang dan tak lagi sebanyak dulu. Lantas benarkah Marshanda harus mengkonsumsi obat bipolar selama hidupnya? Ada macam-macam sih, ada terapi, ada yang aku harus minum suplemen, ada yang aku harus kontrol setiap berapa minggu sekali, macam-macam mas. Marshanda memang kini tengah berjuang untuk sembuh. Namun di sisi lain Marshanda rupanya sangat merindukan Shena, putri sematawayangnya. Meski Ben tak membatasi pertemuan Marshanda dengan Shena,
Namun tetap saja sebagai ibu, Marsyanda ingin sekali bisa menghabiskan waktu bersama Sienna setiap saat. Lantas benarkah Marsyanda ingin merebut hak asuh Sienna dari Ben? Kalau soal hak asuh Sienna kan melibatkan banyak orang. Sienna-nya sendiri, Ben, keluarganya. Jadi aku sih nggak mau sampai kalau misalnya nih aku berusaha untuk mengambil hak asuh Sienna, itu kan pasti akan jadi kayak sesuatu yang jadi pertarungan baru gitu loh antara aku dan Ben. Nah dari dulu semenjak proses cerai sampai sekarang, itu satu hal yang paling aku nggak mau anakku menyaksikan gitu loh. Selama dia dari kecil, dia nyerap di kepala dia, oh orang tua gue ini saling nggak suka satu sama lain, orang tua gue ini saling gontok-gontokan. Nah itulah alasannya aku ya udah gitu, aku nggak naik banding. Itu alasannya aku mengalah, mengorbankan, ya udah peran ibu aku jadi berkurang gitu, karena ya aku nggak mau anakku menyaksikan orang tuanya tuh saling menjatuhkan satu sama lain. Toh sekarang aku masih bisa ketemu Sienna, Sabtu Minggu aku pasti Sienna nginep sama aku, atau bahkan nambah gitu kadang-kadang dari Jumat. Sekarang juga kalau Sienna pulang sekolah, udah akhirnya aku bisa gitu, bisa langsung ketemu dia, jadi udah lebih lowong lah gitu loh. Hubungan aku dengan Sienna dan Ben dan Ines tuh semakin membaik gitu. Seperti yang aku bilang tadi sih, semenjak kondisi aku ini ada kesusahan, ada keterbatasan dalam kesehatan dan lain-lain, itu Ben banyak, Ines juga kalau ketemu, kalau WhatsApp banyak ngomong yang suportif. Gimana kamu? Are you okay? Gitu. Terus kayak kalau butuh apa-apa please sampein aku, kita mau nge-support gitu loh. Kita mau tahu kalau kita ada buat kamu. Jadi ya bersyukur banget bisa ada yang seperti itu, karena kan kita juga banyak lihat ya ada orang yang udah berpisah tapi ya kondisinya tuh nggak baik gitu loh. Nah aku bersyukur aku dan Ben dan Ines tuh adem ayem gitu, maksudnya walaupun dengan ya pasti ya pakai usaha, pakai doa gitu, nggak ujuk-ujuk baik gitu, pakai banyak komunikasi dan segala macam, tapi ya aku bersyukur ya baik. Ya, meski kehidupan Marsyanda tengah dihadapkan banyak ujian, namun ibu satu anak ini bersyukur lantaran mendapat dukungan dari para sahabat serta orang-orang terdekatnya, termasuk Ben Kasyafani mantan suaminya, serta Vicky Prasetyo. Lantas apa kata Vicky perihal kehidupan Marsyanda kini yang tengah dilanda banyak ujian? Itu sebenarnya tuh udah itu tuh kayak collab aja sih sebenarnya, collab yang Vicky-nya udah ngomong dari tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, pas aku lagi kebetulan di luar negeri, dia WhatsApp aku, tiap dia WhatsApp aku lagi di luar kota atau di luar negeri, jadi nggak jadi, dan akhirnya ya terjadi sekarang gitu aja sih. Terus jadinya ya lucu, terus dia kasih kayak wejangan-wejangan gitu yang mensupport gitu, jadi ya baik-baik aja, seru-seruan aja gitu loh. Aku berusaha untuk memberikan ketenangan, memberikan sebuah pelukan, dukungan bahwa kamu gak sendiri, ada aku yang selalu ada di saat seperti kamu. Karena di saat orang terjatuh pasti ada beberapa dan ada 3 hal yang kita harus ketahui. 1, siapa yang mendorongmu jatuh. 2, siapa yang ada di saat kamu jatuh, dan siapa yang membangunkanmu di saat kamu jatuh. Sementara itu, viral seorang casis alias calon siswa Polri mengikuti seleksi dengan menggunakan kaos lusuh dan robek beredar di media sosial. Casis bernama Muhammad Iqbal mengikuti seleksi di Polda Riau. Siapa namamu? Muhammad Iqbal, Pak. Muhammad Iqbal. Siapa?
Sosok Iqbal rupanya menarik perhatian seorang polisi bernama Kompol Alvin. Polisi tersebut menghampiri Iqbal dan menanyakan kenapa dirinya menggunakan pakaian tak layak pakai. Ya, Iqbal pun mengaku jika pakaian yang digunakannya adalah pinjaman dari temannya, lantaran dirinya tak mampu membeli baju untuk mengikuti seleksi. Ini kenapa? Koyak Iqbal. Ini saya pinjam sama kawan, Pak. Kenapa nggak beli? Kemarin baju. Itu tuh uang. Orang tuamu kerja dagang, Pak, buka rumah, sarapan pagi. Yang nampak orang tua yang ibu. Kalau yang ayah sudah almarhum, sudah almarhum. Tekad Iqbal, seorang anak yatim yang begitu kuat untuk menjadi polisi, rupanya membuat netizen dan Kompol Alvin terharu. Kompol Alvin bahkan meminta bantuan polisi lain untuk membelikan baju buat Iqbal. Bagus. Nanti tolong belikan baju ya. Di depan sini aja ada toko, Maret. Memberikan baju buat kamu. Ini baju buat kamu ya. Pakai. Habis ini kamu ke kamar mandi, ya. Kamu pakai yang ini. Nanti di jasmani kamu juga pakai yang ini ya. Siap ya. Semoga kamu lulus ya, Nak. Ya, kami doakan kamu lulus. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya justru kita tuh harus support ya sama anak-anak yang seperti ini gitu. Anak-anak yang mungkin secara kemampuan memang kurang, tapi secara keinginan tuh sangat bisa dibilang berambisi, tapi ambisi yang bagus ya. Ya justru harus disupport dan senang banget karena berita-berita yang kayak gini tuh diviralkan biar masyarakat Indonesia tahu ada loh anak-anak yang emang kemampuan dan keinginannya tuh sangat besar, tapi secara kemampuan finansialnya kurang. Jadi kemampuan diri sebenarnya bagus, tapi kemampuan finansialnya kurang, yang perlu banget untuk disupport gitu. Melihat perjuangan Iqbal, netizen mendoakan agar Iqbal bisa lulus seleksi. Iqbal diharapkan bisa menjadi polisi yang baik dan jujur. Pokoknya ini bisa menjadi contoh buat seluruh remaja yang ada di Indonesia. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kalau di awal kita sudah punya jiwa semangat, insya Allah kedepannya bakal sukses ya. Pokoknya sekali lagi tetap semangat. Irma juga doain buat abangnya yang melamar di anggota kepolisian, semoga bisa sukses kedepannya dan bisa menjadi seorang anggota Polri yang memegang amanah.